Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak Lili Juwarno ya. Kali ini Bapak akan membuat alat peraga ya, peraga untuk menjelaskan materi sel volta ya. Dimana alat peraga ini gunanya itu untuk mengkonkretkan yang abstrak. Jadi dalam materi sel volta itu ya, biasanya elektron itu mengalir dari anoda ke katoda ya, dimana elektron itu terlihat seperti abstrak ya. Jadi kalau kita mengkonkretkan dengan alat peraga, anak bisa akan mudah memahami dalam mempelajari sel volta ya. Nah, jadi alat peraga ini sangat sederhana dibuatnya. Tujuannya itu hanya untuk lebih memahami murid-murid itu atau mengerti bagaimana elektron itu mengalir dari anoda dan katoda ya. Jadi lebih jelasnya ntar akan divideokan dalam pembuatan alat peraganya ya. Nah, yang kalian lihat di sini ada dua larutan dalam gelas kimia ya. Yang pertama berwarna biru, kemudian yang kedua berwarna kuning ya. Jadi larutan ini dalam sel volta gunanya itu sebagai reaksi ya, atau pengubah dari energi kimia menjadi energi listrik ya. Tuh ya. Jadi kita gunakan di sini misalnya untuk yang berwarna biru ya, kita gunakan larutan CuSO4 ya. Kemudian untuk yang kedua kita gunakan larutan ZnSO4 ya. Nah, jadi kedua larutan ini merupakan larutan elektrolit ya. Jadi kalau larutan elektrolit itu adalah larutan yang bisa terionisasi ya, misalnya ini ZnSO4 ya. ZnSO4 itu akan terurai menjadi Zn plus 2 dan SO4 min 2 ya. Jadi ada ion positif dengan ion negatif ya. Kemudian untuk CuSO4 ya, CuSO4 itu larutan elektrolit juga, bila terion itu akan membentuk Cu plus 2 menjadi SO4 min 2 ya. Jadi ada ion positif dengan ion negatif ya. Nah, jadi kedua larutan ini ya merupakan larutan yang memiliki ion positif dan ion negatif. Nah, jadi ion positif itu biasanya ya kalau dalam reaksi itu terdapat ini ya, bisa mengakibatkan terjadinya reaksi reduksi ya, atau reaksi oksidasi ya. Nah, jadi kedua larutan ini ya itu dijadikan sebagai kutub katoda ya, dan kutub anoda ya. Nah, kutub katoda itu adalah merupakan kutub yang bermuatan positif ya. Sedangkan untuk anoda itu adalah kutub yang bermuatan negatif ya. Nah, jadi ada kutub katoda dan kutub anoda ya. Nah, jadi kedua larutan ini ya itu ya akan dihubungkan keduanya itu menggunakan elektroda ya. Elektroda ini fungsinya adalah sebagai penghubung antara kedua reaksi pada larutan ZnSO4 dan CuSO4 ya. Nah, jadi kita gunakan di sini ya, misalnya elektroda yang ini ya, elektroda tembaga misalnya ya. CuSO4 di sini karena sesuai dengan namanya ya. Ini dengan namanya larutannya CuSO4 ya, berarti ini elektroda juga menggunakan elektroda tembaga ya. Nah, kemudian yang kedua dihubungkan dengan elektroda seng ya, karena larutannya juga di sini menggunakan larutan ZnSO4. Nah, jadi gunanya elektroda di sini, jadi pada saat terjadi reaksi ya, itu akan menyebabkan terjadinya reaksi reduksi dan oksidasi. Nah,
Kita ketahui bahwa reaksi reduksi itu adalah reaksi yang menerima elektron, ya, sedangkan ya untuk oksidasi itu adalah melepaskan elektron. Nah, jadi biasanya pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi, ya, atau melepaskan elektron. Nah, seperti ini, ya. Jadi ini untuk reaksi Zn-nya itu, ya, setelah mengalami ionisasi Zn-4 itu, Zn-nya itu mengalami reaksi oksidasi, ya, dari Zn menjadi Zn plus 2 tambah dengan 2 elektron, ya. Sedangkan untuk tembaganya, ya, untuk tembaganya itu ini mengalami reaksi reduksi, ya, di mana reaksi reduksi itu adalah menerima elektron, ya. Jadi di sini terjadi reaksi redok atau terjadi reaksi reduksi dan oksidasi atau adanya pelepasan elektron, ya. Kemudian yang kedua ada penerimaan elektron, ya. Nah, jadi dari kedua elektroda ini akan dihubungkan, ya, ya di sini kawat, ya. Nah, di sini kawat gunanya pada saat terjadi reaksi itu, ya, elektron itu mengalir melalui kawat ini, ya. Kawat ini dari elektroda seng, ya, elektronnya itu akan mengalir menuju ke katoda, ya. Nah, makanya di sini biasanya digunakan alat, ya, di tengah-tengah sini ada alat voltmeter. Nah, apa itu voltmeter, ya? Voltmeter itu adalah gunanya untuk, ya, untuk mengetahui besarnya tegangan yang terjadi atau arus yang terjadi pada saat terjadi reaksinya, ya. Jadi reaksi itu akan terjadi apabila, ya, larutan dari larutan kedua ini dihubungkan oleh beban. Apakah itu voltmeter, apakah itu lampu, ya, di sininya. Nah, gitu. Jadi ntar kalau misalnya ada lampu di sini, ya, itu kalau misalnya dihubungkan kawatnya, ya, itu maka akan menyala lampunya, ya. Nah, tuh. Jadi sini akan terjadinya perubahan, ya, energi kimia dari kedua larutan ini menjadi energi listrik ditandai dengan adanya lampu, ya, nyala lampu atau dalam voltmeter itu diketahui besarnya tegangan yang terjadi, ya. Nah, jadi dengan menggunakan alat seperti ini, ya, atau alat self volta ini, ya, itu kita bisa mengetahui, ya, kegunaan dari larutan elektrolit itu, yaitu ZnSO4 dan CuSO4 itu bila dirubah dari energi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi dari kedua elektroda ini itu biasanya terdapat jembatan garam. Nah, jembatan garam itu, ya, biasanya ini dihubungkan antara dua larutan, ya. Dua larutan di sini ada jembatan garamnya. Nah, jadi jembatan garam di sini, ya, itu gunanya adalah untuk menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan reaksi yang terjadi, yaitu reaksi oksidasi yang terjadi pada anoda, ya, dan reaksi reduksi yang terjadi pada katoda, ya. Jadi pada saat bereaksi itu gunanya dari jembatan garam ini adalah untuk menyeimbangkan, ya, antara ion positif, ya, dengan ion negatif, ya, ion positif yang terdapat dalam ZnSO4 atau ion negatif yang terdapat dalam katoda, ya, atau kebalikannya, ya. Nah, biasanya kalau jembatan garam ini misalnya yang reaksinya anoda, ya, atau terjadi reaksi oksidasi, maka
biasanya yang ion negatifnya itu yang akan menuju ke larutan ZnSO4, sedangkan yang positifnya itu akan menuju ke tembaga sulfat. Nah, sebagai contoh ya, misalnya kita gunakan jembatan garam ya. Jembatan garam misalnya Na2SO4 ya. Na2SO4 atau natrium sulfat ya. Jadi gunanya garam ini ya, pada gunanya jembatan garam ini ya, contoh misalnya pada Na2SO4 ya. Jadi kalau misalnya terion itu akan menjadi Na+ ya, natrium dengan sulfat ya. Jadi ini yang ion positif, ini yang ion negatif ya. Nah, di sini ya, tadi pada anoda itu terjadi reaksi ini ya, reaksi oksidasi yang tadinya Zn tidak bermuatan menjadi bermuatan positif 2 dengan cara melepaskan 2 elektron ya. Jadi banyak di sini ya ion-ion Zn plusnya ya, itu karena mengalami oksidasi ya pada larutan ZnSO4. Nah, supaya menyeimbangkan ion negatifnya, maka ya ion SO4 itu atau sulfat min 2 itu akan menuju ke ini ya, menuju ke larutan ZnSO4 ya. Nah, jadi kalau misalnya digambarkan ya, misalnya kita gambarkan elektron atau ion Zn itu ya, misalnya dibuat dengan menggunakan koin ya, ini koinnya. Misalnya ini koin dari Zn ya, menandakan ini ion positif Zn ya. Kita tulis di sini misalnya Zn plus ya, Zn plus 2 ya. Nah, misalnya Zn plus 2-nya atau ionnya itu kita simpan di sini ya. Kemudian kita bikin beberapa ya, Zn plus 2. Kemudian di lem lagi ke koin. Nah, akan seperti ini ya. Misalnya ini gambaran dari ion seng ya, plus 2 itu ya. Jadi gambarannya seperti ini ya. Atau beberapa koin lagi supaya lebih paham lagi ya. Kita bikin lagi. Nah, ini ya koin-koinnya itu ya. Seperti ini. Nah, jadi pada saat terjadi reaksi oksidasi ya, Zn itu yang terdapat dalam elektroda itu akan mengalami reaksi oksidasi ya, seperti ini. Nah, jadi pada saat terjadi reaksi oksidasi, Zn ionnya itu akan ini ya, terurai menjadi ionnya ya, larut ya. Nah, karena konsentrasi ion positifnya banyak dalam larutan ZnSO4 ini ya, maka untuk menyimbangkannya, maka dari garam ini atau jembatan garam ini itu ya akan memberikan SO4 ya, sulfat. Ion negatifnya 2 ini ke sini ya. Nah, sehingga akan terjadi netralisasi ya. Jadi jumlah ion yang terlarut dalam larutan ZnSO4 itu akan dinetralkan lagi oleh sulfat ya. Ini 02-nya ya. Sulfat dengan muatan negatifnya. Jadi antara ion positif dengan negatif itu akan menjadi netral ya. Sehingga tidak akan
ya, tidak akan ter atau reaksi yang terjadi itu akan terus-menerus ya. Jadi nah di sini pada elektrodanya Zn-nya itu ya. Jadi pada saat terus-menerus terjadi reaksi, maka Zn-nya itu akan lama-kelamaan itu akan terurai. Ya, lama-kelamaan itu akan semakin sedikit. Ya, karena dari Zn teroksidasi menjadi Zn plus 2, jadi terion. Ya, tuh. Nah, jadi pada saat terjadi reaksi itu, ya, pada saat terjadinya reaksi, kemudian ada beban sehingga menghasilkannya lampu. Ya, nah elektron, ya, elektron yang dilepaskan dari Zn, ya, ini elektronnya yang dilepaskan dari Zn itu akan menuju ke katoda, ya, seperti digambarkan oleh Bapak, ini akan menuju ke elektroda, ya, elektroda katoda, ya. Nah, di elektroda katoda itu akan menerima elektron, ya. Nah, jadi di sini akan terjadinya reaksi reduksi, ya. Jadi Cu itu akan menerima dua elektron, ya, yang diberikan dari Zn, ya. Jadi pada saat elektron masuk ke Cu di sini, ya, maka ion Cu plus 2 itu, ya, karena menerima dua elektron dia akan tereduksi menjadi Cu, ya. Nah, dan reaksinya itu berlangsung terus-menerus. Jadi elektronnya itu terus mengalir, ya, menuju ke katoda. Nah, pada saat elektron mengalir menuju katoda, kemudian ada arus, ya. Arus juga itu akan menuju ke voltmeter. Jadi dihasilkan arus. Jadi pada saat terjadinya aliran elektron, terjadi juga ini aliran arus listrik, ya. Nah, sehingga nyala lampu itu bisa terjadi. Jadi prinsipnya bahwa dalam ilmu kimia itu kalau misalnya ada elektron maka akan dihasilkan arus listrik, ya. Jadi arus listriknya itu kebalikannya arahnya, ya. Jadi kalau misalnya ditandakan elektron itu lalu arahnya itu dari anoda ke katoda, ya. Sedangkan arus listrik itu dari katoda ke anoda, ya. Makanya kalau misalnya katoda itu dalam sel volta itu biasanya, ya, ini katoda itu muatannya positif, ya, sebagai sumber arus listriknya, ya, gitu. Nah, jadi elektron ini selalu mengalir, ya, pada saat reaksi berlangsung. Jadi pada saat dihubungkan dengan lampu atau voltmeter maka reaksi kimia itu akan berjalan. Jadi dari energi kimia menjadi energi listrik, ya. Nah, bagaimana, ya, ion-ion yang terjadi pada larutan CO4 di sini, ya. Jadi pada larutan CO4 di sini ionnya itu kan CO4 itu, ya, larutannya itu kalau misalnya terion itu akan menjadi Cu plus 2 menjadi SO4 min 2, ya, gitu. Menjadi ion positif dan ion negatif, ya. Nah, jadi kita ibaratkan, ya, seperti tadi, ya, yang terjadi di anoda, ya. Jadi kita gambarkan elektron itu, ya, misalnya dari uang koin, ya. Misalnya gambarkan seperti ini ionnya, ya. Ini misalnya kita Cu plus 2, ya. Nah, jadi Cu plus 2 itu yang tadinya di sini, ya, dalam larutan, ya. Kita buat lagi, ya, misalnya ionnya Cu plus 2-nya, ya, supaya lebih memahami, ya. Ibarat ini adalah ion dari Cu plus 2. Jadi kita gambarannya seperti ini, ya. Jadi biasanya kalian bingung bagaimana elektron itu seperti gimana dengan menggunakan seperti ini. Mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami, ya. Misalnya ini itu lagi, ya. Ini juga Cu, ya. Nah, jadi
pada saat terjadi reaksi reduksi, ya, Cu plus 2-nya ini itu akan menjadi Cu, ya, karena menerima elektron, jadi akan mengendap di elektroda di sini, ya, itu akan menempel di elektroda. Jadi yang tadinya muatannya Cu plus 2, tadinya muatannya Cu plus 2 menjadi tidak bermuatan, ya. Karena tidak bermuatan, maka Cu-nya itu akan mengendap di elektroda, ya. Prinsipnya seperti itu, ya. Nah, seperti ini. Jadi kebalikannya, prinsipnya kalau misalnya di anoda itu terjadi oksidasi dari Zn menjadi Zn plus 2, kalau di Cu yang tadinya Cu plus 2 menjadi Cu, ya. Nah, lama-kelamaan di sini akan menempel, ya. Kemudian untuk mengeimbangi jumlah ion positif, ya, dalam larutan CuSO4 di sini, maka ion natrium yang berasal dari garam, ya, dari jembatan garam di sini, ya, itu, ya, natriumnya itu akan menuju ke ini, ya. Nah, sini, ya, akan menuju ke larutan CuSO4. Jadi CuSO4 itu, ya, kalau misalnya diionisikan ke Cu plus 2 menjadi SO4, ya. Pada saat Cu-nya itu ionnya terreduksi, ya, berarti kan muatan positifnya di sini akan berkurang, sehingga untuk menyeimbangkannya itu dengan menggunakan Na+, ya. Jadi larutan yang terjadi di sini itu akan tetap stabil. Ya, seperti tadi sudah diketahui bahwa jembatan garam di sini itu gunanya adalah untuk menyeimbangkan, ya, menyeimbangkan reaksi kimia yang terjadi, ya. Nah, jadi menuju ke sini Na plusnya, ya, sehingga ion positif yang tadi berkurang, ya, dalam reaksi reduksinya, ya, itu akan diimbangi dengan natrium, ya. Nah, itu akan terus menerus terjadi, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Cu, ya, punya, jadi lama kelamaan yang mengendap, kemudian ini lama kelamaan elektroda seng itu akan habis, ya, habis terurai. Nah, itu ya. Nah, jadi prinsipnya seperti itu, ya. Jadi dalam sel volta yang kita ketahui, sel volta itu adalah mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ya, dengan cara mereaksikan, ya, atau terjadinya reaksi redok, ya, redok atau reduksi oksidasi, ya, antara katoda dan anoda. Jadi kalau di anoda itu terjadi reaksi oksidasi, ya, ditandai dengan Zn itu akan, ya, akan teroksidasi. Ya, oksidasi di sini biasanya adalah oksidasi yang mengalami pelepasan elektron. Jadi elektroda di sini seng, ya, itu akan melepaskan elektron, ya, melepaskan elektron terus menerus, ya, terus menerus, ya, menuju ke katoda, ya. Nah, jadi ini terjadi reaksi oksidasi, ya. Sedangkan di katodanya ini akan terjadi reaksi reduksi, ya. Jadi reaksi reduksi di sini, ya, itu adalah reaksi yang menerima elektron, ya. Jadi tadinya ion Cu plus 2 menjadi Cu dengan menerima elektron dari anoda, ya. Nah, pada saat terjadi aliran elektron ini, maka arus akan terjadi arahnya itu selalu kebalikannya, ya. Tuh. Nah, jadi larutannya sini bisa digunakan rupa-rupa, ya. Apakah itu ZnSO4, CuSO4, ya. Biasanya kalau dalam potensial elektroda itu, ya, yang nilainya lebih kecil, ya, potensial elektrodanya itu biasanya terjadinya reaksi oksidasi, ya. Nah, berbeda dengan kalau misalnya potensial voltasenya itu, ya, potensialnya itu kalau lebih besar itu biasanya terjadi reaksi reduksi, ya. Nah, seperti ini contoh Zn dengan Cu, ya. Zn itu memiliki, ya, potensial
potensial selnya itu lebih kecil dibanding dengan tembaga, ya. Makanya Zn itu akan mengalami reaksi oksidasi, ya, sedangkan Cu itu akan mengalami reduksi, ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung berapa besar voltase yang terjadi, kita tinggal melihat potensial sel yang terdapat dalam ini ya tabel, ya. Nah, biasanya kalau terjadi perhitungan, ya, kalau misalnya udah dihitung, ya, nilainya positif, maka reaksi yang terjadinya itu akan spontan, ya, bisa menghasilkan listrik, ya. Tuh. Nah, jadi kita ketahui ya contoh dari sel volta itu ada beragam, ya, ada rupa-rupa ya banyak sekali, ya. Baik, ya. Setelah tadi kita mempelajari bagaimana reaksi kimia yang terjadi pada sel volta, ya, yaitu mengubah energi kimia menjadi energi listrik, ya. Bapak akan memberi contoh, ya, apa jenis-jenis dari sel volta itu, ya. Jadi jenis sel volta itu ada yang primer, ada yang sekunder, ya. Jadi kalau baterai primer itu biasanya kalau sekali pakai itu langsung dibuang, ya. Jadi tidak bisa digunakan lagi atau dicas. Ya, contohnya, ya, misalnya baterai primer itu seperti baterai alkalin, ya, baterai jam, ya, atau baterai remote, ya. Jadi kalau misalnya sudah digunakan, ya, kandungan kimia yang terdapat dalam baterainya itu tidak bisa diaktifkan lagi, jadi bisa langsung dibuang, ya. Kemudian untuk baterai sekunder, ya, nah baterai sekunder itu biasanya sudah pakai itu bisa digunakan lagi, ya. Jadi bukan hanya sekali pakai, tapi beberapa kali pakai. Contohnya misalnya pada baterai nikel kadmium, ya, atau misalnya pada baterai HP, ya. Nah itu biasanya kandungannya beda, ya. Ada nikelnya, ya. Jadi di sini atau misalnya baterai pada mobil, ya, itu biasanya kalau sekali pakai itu, ya, bisa digunakan lagi dengan cara mengecas, ya. Jadi tidak bisa langsung dibuang, jadi bisa digunakan lagi, ya. Nah, jadi contoh lainnya misalnya pada aki, ya, aki baterai, ya, juga sama itu, ya, termasuk ke dalam baterai sekunder. Jadi baterai sekunder itu pada aki itu pada saat kita menjalankan mobil itu mengubah energi kimia menjadi listrik. Tapi pada saat mobil sudah berjalan itu akan merubah dari energi listrik menjadi energi kimianya, ya. Gitu. Nah, jadi Bapak akan sedikit menjelaskan bagaimana ya cara kerja atau susunan yang terdapat dalam baterai dan aki, ya. Nah, ya. Nah, ini kita akan membahas dulu, ya. Yang pertama adalah mengenai aki, ya, atau baterai, ya, baterai akumulator, ya. Nah, dalam aki itu atau akumulator itu terdapat kutub positif dengan kutub negatif, ya. Nah, jadi kalau misalnya tadi sudah dijelaskan, ya, kutub positifnya sel volta itu katoda, kutub negatifnya anoda, ya. Dalam sel aki juga sama, ya. Ini ada kutub positif dengan negatifnya, ya. Ini Pb, kutub negatifnya adalah PbO2, ya. Nah, seperti biasa dalam katoda itu terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada PbO2 itu terjadi reaksi oksidasi. Nah, ini salah satu contoh, ya, misalnya dalam aki itu, ya. Karena aki itu kan terdapat beberapa sel, ya. Ini Bapak jelaskan satu sel saja di sini. Jadi larutan yang digunakannya itu ada larutan asam sulfat, ya. Larutan asam sulfat ini gunanya sebagai larutan elektrolit supaya reaksi kimia menjadi listrik itu terjadi, ya. Nah, jadi biasanya dalam satu sel itu besarnya voltasenya adalah 2 voltase, ya. 2 voltase, sedangkan
kalau misalnya dalam aki itu rata-rata terdapat 6 ya. Jadi dalam satu aki itu terdapat 6 sel. Jadi kalau misalnya dikalikan 2 itu menjadi 12 volt ya. Jadi dihubungkan secara seri ya. Dihubungkan secara seri ya, antara plat satu dengan plat yang lainnya ya. Nah, ini biasanya dihalangi dengan separator ya, gunanya itu supaya menghindar terjadinya reaksi ya. Pelindung ya, dalam baterai juga sama, suka ada separator, itu gunanya supaya melindungi dari reaksi kimia. Nah, ini ada cairan elektrolit ya, asam sulfat ya. Jadi satu sel ini ada beberapa sel ya. Jadi ini ada positifnya, ini ada kutub negatifnya ya. Ini katoda, ini anoda ya. Nah, jadi kalau misalnya mau menghasilkan 12 volt, maka satu sel itu dihubungkan secara seri ya. Nah, bisa dilihat seperti ini ya. Ini dihubungkan ya antara negatif dengan positif dan terus ya. Ini ya. Jadi hingga dihasilkan besarnya voltase yang dikehendaki ya. Nah, jadi berikutnya ya, pada baterai ya, baterai primer. Ini baterai primer itu ada beberapa bagian ya. Ini biasanya ada batang karbon. Nah, batang karbon ini gunanya sebagai katoda ya, atau kutub positif, sedangkan yang negatif itu adalah anoda ya, atau negatif yang biasanya seng ya. Nah, jadi di dalam baterainya itu terdapat pasta ya, amonium klorida atau NH4Cl ya, dan zinc klorida ya. Jadi gunanya pasta ini merubah energi kimia menjadi listrik. Nah, antara pasta dengan zinc ini atau seng itu terdapat separator, itu gunanya supaya tidak terjadinya reaksi kimia atau terjadi karat ya. Nah, jadi cara kerja baterainya di sini ya, ini atom Zn itu mengalami reaksi oksidasi ya. Nah, ini elektronnya itu akan bergerak ya. Nah, dari anoda ke katoda ya, sehingga menghasilkan ya, seperti ini ya, sama halnya dengan tadi yang sudah dijelaskan dalam sel volta ya. Nah, itu. Nah, jadi kalau reaksinya ya, itu ada materi sel volta yang sudah Bapak jelaskan, mudah-mudahan bisa dipahami ya, dan bermanfaat ya. Jadi setelah kalian menyimak atau memahami dari materi yang sudah dijelaskan sama Bapak, mudah-mudahan kedepannya kalian lebih peka lagi terhadap sesuatu yang berhubungan dengan kimia. Tadi contohnya dengan baterai dengan aki ya, kegunaannya itu untuk apa ya, kemudian bagaimana cara terjadinya reaksi kimia menjadi listriknya. Nah, itu menjadi wawasan buat kalian ya. Nah, akhir kata ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.